Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Wale, ya kan. Apa kabar nih para subscriber gue yang masih setia, dan alhamdulillah subscriber makin bertambah juga. Jadi gue di sini mau minta maaf karena udah hampir 1 bulan gue nggak update video, karena gue udah sih, gue lagi ada kesibukan. Gue kerja saat ini, jadi gue nggak bisa intens banget di YouTube dan nggak bisa terlalu fokus, tapi gue bisa sempetin ketika waktu kosong kayak sekarang bisa memberikan informasi tentang Kuwait dan update visa terbaru. Oke, di video kali ini gue mau bahas tentang cuti. Jadi cuti ini banyak dipertanyakan juga para subscriber yang mau kerja di Kuwait dan yang masih ada di Kuwait atau stay di Kuwait saat ini. Dan juga di akhir video gue mau bahas tentang masalah sertifikat vaksin yang banyak di DM ke Instagram gue. Mereka bilang ada masalah gitu waktu masalah scan barcode gitu. Nanti gue bahas. Oke, di video sekarang ini gue bahas tentang cuti dulu. Yang pertama, sesuai peraturan cuti di Kuwait nomor 6 tahun 2010 tentang cuti dan liburan untuk pekerja swasta, ada 6 jenis cuti yang dikeluarkan oleh pemerintah Kuwait. Langsung aja, gue bahas sampai selesai dan sampai full. Yang pertama itu cuti tahunan. Cuti tahunan itu kita dapat 30 hari dan didapat setelah 9 bulan kerja. Ingat, 9 bulan kerja. Jadi buat lu yang tinggal di sana bisa make sure ke perusahaannya ketika 9 bulan kerja lu bakal dapat cuti 30 hari. Dan cuti itu lu bisa ambil buat vacation ke negara lain, bisa juga vacation pulang ke negara sendiri atau ke Indonesia. Dan tiap perusahaan punya rules berbeda-beda tentang tiket. Ada yang kasih tiket selama setahun untuk vacation, ada yang mungkin after 2 tahun, setiap 2 tahun atau setiap perpanjang kontrak mungkin dapat free tiket. Jadi untuk masalah itu gimana kebijakan perusahaan masing-masing. Dan cuti ini bakal bertambah ketika lu udah 2 tahun. Jadi kayak waktu gua nggak ambil cuti selama tahun, dan ketika 2 tahun gua dapet cuti selama 30 hari dan nggak angus. Itu nggak akan angus dan bisa diganti uang. Jadi tetap kritik dan tanya ke company kalian yang ada di sana. Oke, yang kedua itu cuti haji. Cuti haji itu dapat 21 hari dan gaji kita jangan khawatir, itu akan dibayar full oleh perusahaan. Untuk masalah haji, kalian bisa tanya perusahaan kalian masing-masing, bisa ajukan tentang cutinya, atau mungkin bakal dapat giliran karena sebagian besar udah ada yang mengajukan. Jadi bisa di make sure aja ke perusahaannya. Yang ketiga ada cuti umroh. Cuti umroh itu sepengalaman gue, kebetulan gue gagal umroh sih karena waktu itu udah pandemi kan. Awal 2020 udah pandemi, gue waktu mau umroh. Cuti umroh itu perusahaan kasih selama 14 hari. Cuman 14 hari itu diambil dari 30 hari cuti yang tadi gue jelasin di awal. Jadi cuti yang nomor 1 itu. Jadi bukan tambahan 14 hari cuti umroh. Jadi dari 30 hari itu lu ambil 14 hari dan itu bakal dipakai buat cuti umroh lu itu. Oke, yang keempat itu cuti meninggal. Cuti meninggal kalian bakal dapet 3 hari cuti, atau kalau mau kalian lebih bisa ditambahin day off gitu ya, day off atau public holiday. Kalian punya sisa-sisa public holiday, punya stok public holiday dan off-nya atau mau dimajuin dari minggu depan, jadi lu nggak off, bisa digabungin gitu dan lu bakal dibayar full. Cuti ini berlaku untuk keluarga terdekat aja, kayak orang tua, suami atau istri, dan anak. Jadi nggak berlaku untuk kakek dan nenek, paman, encang-encingnya babe. Oke, jadi cuman orang tua, anak, suami, istri, dan itu berlaku 3 hari. Jelas ya. Yang keempat, cuti apa tadi?
cuti melahirkan. Keempat atau kelima nih kayaknya nih. Kelima ya, ini yang kelima, cuti melahirkan. Cuti melahirkan itu dapat selama 4 bulan jatah cuti, cuman gaji yang dibayarkan hanya 70 hari. Berapa tuh 70 hari? Sekitar 2 bulan lebih ya. Jadi sisanya lu nggak digaji pas 2 bulan 70 hari itu kayak gitu. Jadi buat lu para wanita-wanita yang melahirkan di Kuwait, seperti itulah rulesnya. Selama 70 hari lu cuti melahirkan lu dibayar, dan sisanya nggak dibayar. Tapi ketika lu kerja lu bakal dibayar lagi gitu ya kan, simpelnya gitu. Yang terakhir ini yang cuti sakit sih, sebetulnya banyak sakit-sakit yang di atas 2-3 hari. Oke, langsung aja, ini agak panjang penjelasannya cuti sakit ini karena ada beberapa kategori dari beberapa hari sampai beberapa hari gitu. Yang pertama ada 15 hari cuti sakit. Itu lu masih dibayar full. Maksimal 15 hari lu masih dibayar full gaji lu. Yang kedua 25 hari. 25 hari itu lu cuma dibayar 3/4 gaji lu. Jadi di atasnya setengah. Gitu kali ya? Ya, di atasnya setengah. Yang ketiga tadi berapa? 35 ya. Sekarang ke 35 hari lu cuma dibayar setengah gaji. Misalkan gaji lu 20 juta, lu cuma dibayar 10 juta gitu. Selama 35 hari. Yang keempat 45 hari ya. Oh iya, 45 hari. 45 hari lu cuma dibayar 1/4 gaji lu. Jadi misalkan 20 juta lu cuma dibayar 5 juta. Yang kelima 75 hari nggak dibayar, karena di atas 45 hari cuti atau gaji lu, cuti sakit ya, di atas 45 hari itu nggak akan dibayar itu. Jadi jelas ya. Nanti kalau kurang jelas gue bakal taruh di sini penjelasannya, tabelnya, nanti lu bisa baca. Jadi ini yang gue bilang peraturan Kuwait nomor 6 tahun 2010 tentang undang-undang ketenagakerjaan untuk masalah cuti dan liburan karyawan swasta di Kuwait. Jelas ya? Oke, pembahasan selanjutnya yang gue bilang tadi di awal, karena masalah vaksinnya. Vaksin kita itu ternyata pas di bandara atau di Kuwait itu enggak apa sih katanya ya, banyak yang DM gue itu, jadi barcode-nya itu enggak sesuai, enggak diterima gitu di Kuwait. Oke, langsung dibahas aja ya. Jadi hampir ada lebih dari 20 orang yang DM gue. Mereka udah proses berangkat ke Kuwait tahun kemarin after visa buka ya. Visa buka sekitar bulan Oktober, dilihat video yang sebelumnya. Mereka udah berangkat, mereka terkendala masalah vaksin. Ternyata vaksin kita sertifikatnya itu di Kuwait itu nggak terbaca atau gimana, jadi ada kendala gitu. Dan sejujurnya saat ini gue belum dapat informasi terupdate dan terbaru tentang masalah itu, dan ketika gue nanya ke pihak KBRI pun belum ada tanggapan masalah itu, karena masing-masing negara pun menurut gue pribadi belum ada solusi tentang itu. Sangat disayangkan sih, soalnya bikin sulit juga kan proses ke sana. Honestly udah mahal ya kalau pakai agency, udah mahal, ditambah dengan proses yang seribet itu, kita jadi agak gimana gitu kan. Jadi harapan gue sih bakal baik-baik aja, semoga. Maksudnya koordinasi negara Kuwait dan Indonesia itu tentang masalah ini bisa diperbaiki lagi. Dan yang jadi kendala sekarang adalah menurut gue itu vaksin booster itu kita nggak dapat sertifikat. Gue udah bahas ya di video sebelumnya ya, kita nggak dapat sertifikat dan cuman dikasih surat gitu, surat tanda vaksin. Dan pemerintah perusahaan sih ya, gue nggak tahu kalau perusahaan yang lain diterima nggak, cuman ada sebagian perusahaan yang DM ke subscriber gue itu, perusahaannya dia nggak nerima surat vaksin ini. Jadi maunya yang sertifikat vaksin, kayak sertifikat vaksin pertama,
kedua. Nah yang booster ini kan udah ada sertifikatnya nih, mereka nggak mau tuh, jadi kendala juga kan, karena sebagian besar negara kita termasuk gue pribadi pun vaksinnya Sinovac, vaksin yang nggak diterima di beberapa negara untuk masuk ke negaranya, Sinovac dan Sputnik. Jadi bener-bener kayak kok nyusahin begini gitu kan. Cuman yang tadi gue bilang, gue berharap sih cepat membaik nih masalahnya, cepat ada solusinya dari pemerintah kita dan pemerintah Kuwait. Jadi biar kita tuh gampang ke sana juga. Mudah-mudahan sih prosesnya dalam waktu dekat ini bisa terrealisasikan, dan pihak, kalau bisa video ini di-share biar ada solusi dari pemerintah. Jadi biar gampang ke depannya gitu. Biar pemerintah Indonesia tahu, oh begini loh permasalahannya, dan Kuwait pun tahu ini begini. Jadi gitu sih menurut gua. Ada tambahan lagi, mungkin ada informasi terbaru, bisa komen di bawah, nanti bisa gua share, gua bikin video lagi ketika gua libur kerja, nanti kita bahas lagi. Dan kalau ada yang mau ditanya-tanya tentang masalah untuk ke Kuwait, bisa di DM Instagram gua, pasti gua tulis di sini nih, di sini atau di sini biasanya. Gua sekarang ini karena pakai kamera depan jadi suka bingung, nanti gua tulis aja akun Instagram gua. Oh dan lagi masalah standar UMR nih, ini banyak banget yang ditanyakan. UMR di Indonesia ya, UMR di Indonesia UMR. Kalau di Kuwait mungkin kayak standar upah negaranya kali ya. Karena barusan ini sebelum gue bikin video ada yang barusan banget DM tentang masalah upah minimumnya standarnya berapa. Jadi gini, sepengalaman gue di sana, upahnya itu nggak ada minimum standar gimana, jadi tergantung pekerjaannya, tergantung posisinya. Sorry kalau gue bahas ini ya, jadi ini cuma buat perbandingan. Housekeeping sama bagian engineering pasti berbeda dong jabatannya, posisinya pun ya, gajinya pun ya sesuai kerjaannya. Jadi nggak dipatok UMR sekian, ini sekian gitu tuh enggak. Karena housekeeping kecil juga menurut gua sih, sekitar waktu gua aja masih ada yang gaji 90, dan sekarang udah 110 sampai 130 housekeeping gitu udah. Itu ya yang menurut gua paling rendah ya. Jadi jangan jadi patokan kok ini 150 kok ini enggak. Jadi patokannya tuh perusahaan kan beda-beda, punya standarisasi gaji masing-masing, dan upahnya pun perusahaan udah perhitungkan sesuai pengeluarannya, dan itu dah pokoknya. Jadi nggak bisa ditetapkan UMR-nya sekian, gaji standar sekian. Tapi kalau masalah pekerjaan, kayak pernah ada bahas masalah barista, dan gue juga pernah diskusi sama salah satu barista yang ada di Kuwait dan masih di sana. Jadi sepengetahuan gue gaji barista itu di antara 180 sampai 300. Gokil ya, gede banget, 180 sampai 300. Dan itu nggak semuanya sama rata, beda perusahaan itu beda. Ada yang minimal 100, bahkan di bawah 180 untuk barista, ada yang 170-an, ada yang 190. Jadi nggak dipatok dapat sekian sih, tapi sebisa mungkin setahu gue nggak sampai di bawah 180, cuman 170 ada. Dan itu pun kalau misalkan gaji lu di bawah 180 untuk barista. Ini gue bahas barista dulu ya, karena patokannya gue di situ biar disamain aja sama perusahaan lain. Mungkin punya benefit lain, ada yang gaji 170, misalkan standarisasinya untuk barista 180 paling kecil, dan lu dapat 170. Nah mungkin lu di situ bakal dapat free akomodasi, free transportasi, sama free meal, makan. Dan ada yang gaji 200 untuk barista, akomodasi dapat, transportasi nggak dapat gitu. Ada yang begitu. Jadi lu berangkat kerja naik bis,
Nah jadi di 200 itu udah ada biaya lu buat transportasi, biasanya begitu biasanya waktu sepengalaman gua kerja di sana. Jadi setiap perusahaan udah ngitung kali ya, kayak wah ini pengeluaran buat akomodasi, makan, transportasi. Ada yang gajinya gede tapi nggak dapet akomodasi, ada banyak di Kuwait gajinya gede-gede sekitar 250, 300, 350, cuman nggak dapet akomodasi, jadi sewa sendiri. Ada yang seperti itu banyak. Adapun yang gajinya 110, 120, 150, mereka dapat akomodasi, transportasi, dan makan. Jadi kalau dihitung-hitung sih sebetulnya sama. Kalau lihat pengeluaran per bulan kayak untuk makan, kayak untuk transportasi, untuk akomodasi itu bakal sama. Jadi mungkin di situ perhitungannya. Jadi pesan gua yang mau kerja ke Kuwait, baca dulu surat kontraknya, job letternya, benefit apa yang didapat, menurut lu sesuai nggak dengan gaji contoh 110. Lihat benefitnya, ada dapat akomodasi nggak di sini, nanti dituliskan akomodasi, makan, tempat tinggal, akomodasi ya, akomodasi, makan, transportasi, dilihat dulu benefitnya. Kalau masalah servis gitu, tiap perusahaan punya kebijakan masing-masing ya, kan tadi ada yang nanya tuh servis. Sebab waktu di tempat gua kerja pun di hotelnya nggak dapet servis sih. Itu jadi tiap hotel punya kebijakan masing-masing. Adapun servis biasanya disebutnya bonus yang nggak servis charge, dan itu kalau gua compare di Indonesia itu gede di Indonesia sih. Jadi paham ya, udah jelas ya tentang masalah standar UMR, tentang masalah cuti dan masalah vaksin. Dan vaksin yang gue bilang semoga ada titik temunya untuk vaksin ini. Jadi terima kasih udah lihat video gue ini, dan gue bakal bahas yang lain nanti di next video. Dan kalau bener-bener udah ada update tentang vaksin, gue bakal pasti update langsung saat itu juga, meskipun gue capek pulang kerja. Dan gue bakal langsung bikin video dan langsung upload tanpa edit. Terima kasih.